rasa cinta terhadap sebuah negara itu menurut gue tuh dapat banget di film ini sih mas. Sama angkat Satria Wanita dengan sudut pandang yang berbeda menurut gue, nggak sekedar berantem sama one on one terus sama orang atau apa, menurut gue gitu sih. Hey hey hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Halo Sobat BB69, gimana nih kabar kalian semua nih? Sekarang sudah bergabung dengan saya seorang teman Kongko atau Teko BB69 nih, admin dari Watching Movie Channel. Halo. Halo. Apa kabar nih Halo Mas Mas? Bebe. Ya bagus Pak, baik. Maaf nih ganggu nih malam-malam ya. Enggak apa-apa. Masih Ya. waktunya nih jam-jam segini biasanya memang movie time nih kadang nih. Waduh, jadi waktu santainya Mas ya. Oke, nah pada kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang mengenai film Disney yang terbaru nih, yang disutradarai oleh Nicky Caro, yang penayangannya sempat tertunda selama 3 kali. Filmnya berjudul Mulan, yang ternyata diangkat dari legenda rakyat berjudul The Ballad of Mulan. Nah, para pemainnya juga nggak asing lagi nih. Ada Liu Yifei, terus ada Donnie Yen, ada Sima, ada Jason Scott Lee, ada Yoson An, terus ada Gong Li, dan ada Jet Li. Nah, kesan pertama Mas nonton Mulan versi 2020 nih, yang dari persembahan Disney ini apa nih kesan pertama? Kalau gue disuruh kasih satu kata sih, gue bisa bilang nih megah mas filmnya mas, megah. Kenapa tuh? Megah grande menurut gue. Itu gue kayak nemuin kayak udah lama nih nggak nemuin mungkin ya mas ya. Yang pas ekspektasi tinggi, aman gue nonton tuh gue sih merasa ini film seru ya mas ya. Cinematicsnya tuh menurut gue sih bagus banget ya, gambarnya sinematografinya juga oke banget, suasananya, terus ceritanya, plot ceritanya sih menurut gue sih kayak terkalahkan sama, gue seneng sama cinematics experience nontonnya mas. Oke. Bukan soal CGI-nya ya, CGI kita bukan ngomong CGI nih menurut gue nih, tapi menurut gue nih adalah pengalaman nontonnya tuh kayak menurut gue tuh kayak jadiku apa ya maksudnya grande mas, megah mas, itu mas yang bisa gue ungkapin sih mas. Di 30 menit awal memang sekilas itu kayaknya filmnya kayak berjalan terlalu lambat, apalagi pas mulanya jadi seorang itu cowok mas. Sedikit spoiler ya mungkin ya. Nggak apa-apa. Iya, ini spoiler alert ya. Bagi Spoiler alert ya. Spoiler alert, jadi nggak apa-apa. Sekilas 30 menit, gue lihat sih sampai menit 35 lah kurang lebih tuh pas dia berubah jadi cowok, gue tuh wah ini filmnya kok terlalu berjalan lambat kayaknya, kayak sama dia punya hiasan sebagai cowoknya kayak buat gue tuh nggak terlalu menonjol ya, maksudnya tuh nggak terlalu terlihat dia benar-benar seorang cowok gitu loh, kayak kurang visualnya atau apanya kayak kurang pas gitu loh mas, pas dia jadi cowok dan semuanya pada nggak ngeh, dengan sampai guru-gurunya nggak ngeh gitu loh. Maksudnya kurang jorok gitu? kurang mukanya kurang cowok ya menurut gue ya. Emang sih maksudnya sutradara mungkin kan saat itu mungkin pas-pasan ya, maksudnya dalam arti itu mungkin nggak terlalu banyak hiasan yang bisa, yang minimal lah, isinya minimalis mungkin ya, nggak ada sesuatu hal yang mungkin bisa bikin dia tuh seperti cowok banget, maksudnya tuh dalam arti di setting saat itu mungkin maksudnya saudara mau berusaha untuk lebih itu kali ya, lebih kesannya natural kali ya. Betul. Natural cerita gitu, jadi dia juga seadanya aja gitu, maksudnya seadanya untuk menjadi seorang cowok. Jadi dia takut-takut mungkin seperti itu maksudnya yang pesannya sih. Nah itu kalau setelah berjalan dia jadi cewek ya, perang itu berjalan, menurut gue tuh bagus sih filmnya, langsung tiba-tiba tuh langsung menurut gue ratingnya langsung tinggi pak di pikiran gue pak. Maksudnya tuh pikiran gue tuh ratingnya ketika di 3 menit awal tuh gue nggak, film ini kayaknya gue udah kira-kira nih, wah kayaknya gue coba lanjutin deh filmnya, nggak mungkin lah gue lanjutin. Saya gue 3 menit awal jujur berjalan lambat, dan gue sedikit awalnya nih gue ternyata Mulan seperti ini nih yang ditunggu-tunggu orang. Tapi akhirnya slow burning juga, akhirnya tuh menit ke 35 sampai habis gue seneng sih ceritanya mas. Oke, jadi seru. Megah ya. Coba bayangin tuh kalau nontonnya di IMAX atau keren banget mas.
di layar bioskop lainnya nih. Itu kan Iya, dengan sound, dengan music score, dengan tampilan layar yang itu mungkin Mas lebih takjub kali Mas ya. pasti takjub, grande banget ini, fantastik ini Mas. Gue bilang ini budgetnya tinggi itu $200 juta kan ya. Betul. Itu pasti termasuk tuh tinggi nih. Itu tuh secara langsung nggak langsung pasti itu yang gue bilang grande itu Mas, itu pasti ada faktor yang membuat tuh salah satu penonton, contohnya gue ini tuh bisa bilang hal tersebut Mas, buat gue Mas. Grandenya itu loh, di luar visual efeknya, bukan CGI-nya, bukan CGI-nya. Jadi feel-nya kayak feel-nya mewah ya. Feel apanya ya, merasuk ke pikiran gue sama layar yang ada ditampilkan gitu. Menurut gue tuh bikin gue tuh berasa tuh megah banget kayaknya. TV gue jadi kelihatan gede Mas, berasanya gitu loh. Nah ini di menurut ke Mas sendiri nih, ini di atas ekspektasi, apa sesuai dengan ekspektasi atau under ekspektasi Mas? Kalau secara keseluruhan setelah nonton hampir 2 jam itu 1 jam 55 sih, menurut gue nih, gue jujur ya, ini film Mulan gue tipe karakter Mas, nonton itu kalau film yang gue nantikan gue malah hampir bisa nggak dibilang gue tuh nggak terlalu nomor satu kan tuh trailer Mas, bahkan sinopsis. Gue jadi tuh nonton ya, gue tahu nih Mulan bakal keluar nih September di Indonesia atau di dunia, tapi gue kalau malah yang gue nantikan malah nggak gue baca-baca Mas, nggak terlalu tuh gue ekspektasi tuh dari ceritanya, malah gue tahu itu on the spot Mas. Gue tahu dia jadi cowok, terus ada orang rumah gue bilang, oh ini Mulan kan cerita asli China, malah dia bilang gitu, ada yang bilang gitu. Jadi gue nggak tahu tuh, jadi gue bener-bener pas nonton tuh bukan ekspektasi ya. Dan kebetulan Mas, gue nggak nonton yang kartun yang itu animasinya Mas. Oke. Kalau yang versi lainnya nonton nggak? Versi serialnya atau film sama sekali nggak nonton. Mandarinnya belum pernah nonton. Sama sekali nonton. Makanya aku nggak tahu, jadi cowok pun aku nggak tahu. Jadi bener fresh otak gue tuh ada kedua kemungkinan sih. Satu, gue kesannya nggak tahu apa-apa. Kedua, gue bener-bener tuh pikiran gue keluarin kosong Mas, kosong, terus nonton bener-bener tuh original banget. Jadi seolah-olah gitu loh. Oke. Jadi ini kebetulan nih Mas Watching nih merupakan orang yang baru pertama kali mengetahui sosok Mulan ya. Jadi benar-benar dari dulu itu belum ada animasi belum nonton, serial belum nonton, atau film layar lebar lagi belum nonton ya. Iya, Warrior aku nggak paham waktu sebelum nonton, tapi akhirnya gue tonton 1 jam 55 menit. Tadi pertanyaan Mas Bebe kan ekspektasinya gimana kan? Gue ekspektasi nungguin. Kalau ekspektasi nungguin, dan ketika hasilnya menurut gue tuh sesuai sih Mas. Sesuai ya. Kurang nggak lebih, dan itu pasti menurut gue sih. Puas, gue nonton puas. Bahkan kalau boleh tahu ya Mas, yang nggak tahu kenapa, salah satu handphone gue ya, gue ganti Mas, itu wallpapernya jadi Mulan Mas. Bukan karena jatuh cinta sama si Liu Yifei-nya. Gue sih berasa Liu Yifei itu aktingnya, ada beberapa review luar gue baca itu bilang dia jelek Mas ya. Tapi menurut gue sih dia bintang utamanya dia Mas, menurut gue Mas sebenarnya Mas. Oke. Apa tuh, orang bisa suka, mungkin orang bisa shot nih kasih review bagus nggak bagus nih pengaruhnya dari dia. Tapi kalau dari sisi gue sih bilang dia bagus Mas. Oke, jadi puas ya. Innocent-nya dia tuh pas banget. Nah ini saya komentari tentang tadi itu tuh mengenai make up-nya tuh. Justru ini kebalikan daripada Mas nih. Saya merasa senang akan film ini karena make up-nya itu natural. Nah itu ya, jadi penyebabnya ada 2 kemungkinan tuh ya Mas ya. Antara kita kesel kok kesannya dia nggak terlalu itu ya. Soalnya saya lihat itu, saya perhatikan benar-benar itu wajahnya si Mulan itu sepertinya itu seolah make up-nya itu dibuat natural tuh, nggak terlalu berlebihan bedaknya segala macam itu. Jadi walaupun nggak terlalu menggambarkan di dalam perang, tapi setidaknya itu tidak seperti main film gitu, ngerti ya? Maksudnya nggak perlu yang make up yang cantik-cantik, enggak, tapi dia seperti natural sih. Kalau itu yang natural yang saya suka tuh. Nah, terus yang selanjutnya itu yang Mas bilang itu 30 menit pertama itu terasa berjalan lambat. Justru menurut saya itu kurang. Harusnya itu lebih ditelusurin lagi tuh. Apalagi saat dia mengambil keputusan untuk pergi dari rumahnya tuh, yang dia ngambil pedang bapaknya, berdoa kepada leluhur dulu, habis itu memakai baju itu tuh harusnya itu bisa lebih dramatisir sih.
Itu kalau menurut saya nih, justru saya agak sedikit kecewanya kenapa dipilihnya itu di panjang-panjangnya itu pas dia naik kuda ke tempat camp pertamanya itu, camp pendaftarannya. Yang dia ketiduran, habis ada burung finish. Nah itu menurut saya itu adegan itu nggak terlalu perlu. Yang perlu itu justru momen dimana dia itu bertransformasi menjadi seorang pria, dimana itu merupakan satu beban buat dia nih. Soalnya kan beban itu kan cukup besar. Di satu sisi kalau dia tidak mengambil langkah itu, ayahnya akan perang pasti mati tuh dengan keadaan ayahnya saat itu ya. Udah pastilah. Atau yang kedua itu, bila dia ngambil posisi menyamar menjadi seorang laki-laki, itu ada dua kemungkinan. Bila ketahuan, dia akan mempermalukan keluarganya, aib ya, benar-benar aib tuh ya, dicap lo itu loh. Karena penipu, bahkan mungkin bisa dihukum mati tuh. Sampai ayahnya sendiri kan bilang, jangan, gak usah nyusul, nanti malah dia akan dibunuh oleh kaumnya sendiri ya kan. Nah itu harusnya itu momen itu tuh bisa didramatisir tuh, dimana dari ekspresinya, bahasa tubuhnya atau gaya geraknya itu harusnya nih kalau menurut saya ya, harusnya bisa dieksplor lebih lanjut sih, seperti itu. Tapi kalau Mas malah bilang itu agak lambat ya. Soalnya kalau menurut gue ya Mas ya, gue mungkin bisa sedikit membantah yang Mas bilang kurang dieksplorasi ya mungkin ya. Kalau kita ngomong dari sisi sutradara lagi nih mungkin nih, kalau gue dari kacamata sutradaranya mungkin dia menganggapnya itu adalah sebuah keputusan tuh yang keputusan yang diambil si Mulan itu Mas, yang akhirnya dia memutuskan malam-malam pergi itu ngambil goloknya. Terus dia akhirnya tuh keluar diam-diam dari rumah kan ya Mas ya. Kalau menurut gue tuh dia kayak mengambil sebuah keputusan tuh yang maksud tuh yang sangat cepat dalam sebuah periode kehidupannya Mas. Memang menurut gue tuh memang di desainnya tuh seperti itu desainnya. Jadi dia mengambil sebuah keputusan yang malam-malam tuh yang dia sempat galau, sedih, gimana caranya, tapi pagi sebelum pagi gue harus ini nih apa harus berangkat. Kalau film gue gak gerah itunya sih Mas, dia jadi mau menekankan sebuah grand design, dia tuh mengambil sebuah keputusan yang sangat tersulit dalam hidupnya dan sangat cepat, dia harus pilih A atau B gitu. Dan dia berani merelakan bahasanya tuh merelakan itu ya Mas ya, apa merelakan nyawa dia ya, bahaya dia demi dia cinta sama orang tuanya juga, sekaligus dia mau mengeksplorasi dia punya itu ya, dia berasa dia bisa ya mungkin ya, dia nekat mengambil hal seperti itu karena dia punya keyakinan yang positif juga, keyakinan positif bahwa gue pasti nih ada, maksudnya tuh bisa berkontribusi untuk negara mungkin ya, rakyat. Nah itu menarik juga sih, itu pendapat seperti itu sih, ya bisa masuk akal juga. Nah sekarang nih Mas kan baru pertama kali menonton Mulan nih, baru kenal Mulan nih ya. Nah sekarang saya mau nanya nih, apa yang menarik dari film Mulan 2020 ini dibandingkan film-film silat yang pernah Mas nonton? Iya, oke. Mungkin yang pertama kita nggak bisa pungkiri ya, ini karena ngangkat satria wanita ya menurut gue ya Mas ya. Nggak banyak loh satria wanita kalau di dalam film silat, menurut gue yang benar-benar tuh kayak tunggal gitu loh Mas. Apalagi dia karakter ceritanya adalah dia tuh jadi seorang ksatria tuh yang akhirnya tuh dia bisa melihat semuanya, bahkan Mas ibaratnya tuh kayak berperan sangat menonjol gitu loh di dalam maksudnya tuh dalam komunitas tersebut Mas, menurut gue Mas. Terus dia juga menurut gue yang bikin gue ini yang berbeda mungkin pemeran wanitanya Mas, menurut gue aktingnya bagus sih ya dia ya, kayak apanya ya, aktingnya bagus Mas menurut gue Mas. Dia tuh walaupun gue agak kecewa, misalkan sedikit kecewa tuh bahasanya pakai bahasa Inggris, memang ini produksi Disney ya, emang pasarnya mungkin internasional ya mungkin ya Mas ya. Tapi itu semua tuh tertutupi sama sebuah apalagi kenangan gue juga Mas. Ada si Donnie Yen, ada si Jet Li, ada si Gong Li, mungkin tuh ada satu faktornya kali ya. Pemilihan cast pemainnya lu perhatiin deh Mas, itu pemain era 90-an Mas. Betul. 2009 semuanya Mas itu Mas. Kecuali Mangga Muda doang tuh. Ada Jason Scott Lee segala macam ya. Gong Li lagi, kangen kita secara langsung tuh dikasih lihat tuh muka Gong Li sama Jet Li tuh, itu kangen kita kalau kita suka film-film Mandarin Mas, waktu zaman dulu tuh
mengobati banget mas itu. Itu pas banget mas timingnya mas. Iya gak? Betul saya setuju. Dan saya terus juga setuju juga. Terus dibuatnya tuh sama sutradara juga menurut gue pinter juga sih. Mulannya dibuat tuh nggak terlalu menonjol secara individual, tapi dia tuh kayak mengaduk, dia punya mempertontonkan tuh apa ya maksudnya ya, kayak rasa cinta negaranya itu menurut gue kelihatan banget tuh si Lee Yu-fei itu mainnya menurut gue, si Mulannya tersebut. Bukan soal ilmunya atau dia gerakan-gerakannya, menurut gue tuh rasa cinta terhadap sebuah negara itu menurut gue tuh dapat banget di film ini sih mas. Sama angkat Satria Wanita dengan sudut pandang yang berbeda menurut gue, nggak sekedar berantem sama one on one terus sama orang atau apa, menurut gue gitu sih. Dan yang saya setuju sih mengenai apa yang diangkat tentang ya mengenai ini, bukan subtitle, mengenai bahasa yang dipakai. Berarti memang sih itu sebagai saya ini harus ada sedikit adaptasi nih, melihat dalam arti kan para pemainnya kan dari ras Tiongkok ya, tapi dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu bagi saya memang itu agak satu kelemahan sih, soalnya kesan itu kesan di dubbing, tapi bukan berarti mereka jelek aktingnya. Tetap bisa menyeimbangkan sih. Betul. Nah, tapi ya itu karena ini pangsa pasarnya adalah internasional dan yang diproduksi dari Hollywood, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa sih. Iya sih. Terus yang berikutnya saya setuju juga tuh mengenai bagus ini diangkat mengenai peran daripada wanita. Sebenarnya bukan hanya peran daripada wanita, tapi di sini gambarkan juga perlakuan para pria atau bahkan lingkungan loh. Lingkungan itu bisa juga wanita juga loh terhadap wanita lain, seperti wanita itu nggak boleh tomboy, kita bilang ya. Wanita itu nggak boleh ada chi atau kungfu, nggak boleh jago, harus ayu. Terus bisa dilihat juga pas pembicaraan antar prajurit, istri idaman gimana? Istri idaman seperti yang bisa masak, yang ini, yang itu, ya kan, yang cantik. Nah, sedangkan kalau pas si Wulan bilang yang pintar, itu diketawain. Itu mah kamu bukan nyari istri itu. Iya. Seperti itu. Nah, ini sih cukup menyindir sih keadaan untuk emansipasi. Dan bagusnya di film ini sih tidak terlalu ekstrim sih tidak terlalu ekstrim ditampilkan. Kebencian terhadap wanita, ya. Betul. Dan merasa laki-laki di atas nggak terlalu banget. Betul. Atau nggak terlalu banget, kesannya itu pada akhirnya itu laki-laki dibawa banget dari wanita. Enggak sih. Nggak sampai segitu, ya. Netral film ini seimbang kan. Kadang-kadang kan kita lihat itu karena ini film tanda kutip emansipasi, jadi yang laki-lakinya itu tanda kutip dibodoh-bodohin, misalnya dalam arti maaf kata nggak jago, harus ditolong. Tapi ternyata ini timnya teman-teman yang cowoknya itu kan juga pas melawan itu kan juga akhirnya menang juga, dalam arti ya. Betul. Melenceng gak sih mas dari cerita aslinya ini sebenarnya? Dari animasinya sama gak? Kalau animasinya agak beda. Tapi misalkan kalau dari cerita aslinya itu cukup sesuai. Kalau di animasi kan dikesankan itu bahwa si Mulan itu di awal itu emang nggak bisa apa-apa. Berarti dia tidak mengenal apa-apa. Sedangkan kalau di sini ini seperti di cerita aslinya nih, di legendanya ini, si Mulan itu ternyata itu memang dari kecil itu dia itu belajar berkelahi atau belajar kungfu lah, dalam arti untuk membela dirinya segala macam, sehingga pas dia jadi prajurit juga dia istilahnya dia udah bisa. Nah, kalau di animasi justru sebenarnya dilemahkan. Nah, berarti tiba-tiba nih dari zero to hero. Seperti itu. Nah, ini kenapa nih ada beberapa orang ini tidak suka, ini kok gimana sih kalau animasi kan harusnya kan zero to hero. Nah, itu salah satu yang mereka protes tuh. Sebenarnya justru ini sesuai dengan legendanya nih, dalam arti. Terus juga menurut gua dia heroik banget ya mas ya, heroik ya. Nah, ini bagusnya sih kayak cinta negara, terus cinta keluarga. Cinta negaranya, cinta keluarga, cinta negara, itu bagus banget sih. Dan si komandannya juga infokan dia jelasin gitu, walaupun di awal kesan dia ilmu dari mana, nggak dikasih lihat terlalu
dia punya kemampuan chi-nya dari mana, tapi kan secara singkat aja tuh si Donnie Yen kan ngejelasin tuh nih cewek ada kemampuan karena chi-nya tuh apa, dia kasih penjelasan sedikit tuh Mas tentang chi itu apa tuh, itu bagus tuh Mas, singkat tapi ngejelasin. Nah itu juga salah satu yang mengenai yang wanita itu. Ini salah satu yang saya suka ini adalah karakter dari si Gong Li itu, si yang memerankan Xian Lang ya, penyihirnya itu. Nah dia ini sebenarnya itu bukan, tanda kutip, bukan orang jahat. Bukan. Dia tuh, ini orang yang bisa tersentuh juga sama keadaan dia. Betul, dan dia melakukan hal ini karena dia dibuang dan dia harus sekarang ini tanda kutip bekerja dengan si Borikan itu karena hanya dia aja yang menerima si Borikan. Itu pun nggak sepenuhnya diterima banget istilahnya kan. Betul, dianggap dia sebagai budak, sebenarnya dianggap rendah. Dia rendah. Yang akhirnya si Xian Lang pun dia udah nyadar, sebenarnya itu saya ini budak kamu ya kan, yang pas yang disuruh ngerebut kota itu kan. Di sini gambarkan nih, bayangin tuh si cerita karakter si Xian Lang itu dulu itu dia mempunyai kemampuan, tapi karena kemampuan itu dianggap aneh, dalam arti kamu kan wanita, gak boleh punya kemampuan itu, akhirnya dibuang, dikucilkan. Ya ini dia nih, ini produk nih. Bayangin kalau Mulan seperti itu, Mulan bisa berubah, bisa seperti dia nih, karakter ini nih. Refleksi waktu dia muda yang di Mulan kejadian saat ini, untungnya Mulan itu berada di timing yang tepat ya Mas ya. Betul. Nah, salah satu yang saya suka daripada film ini adalah karakter-karakter itu mempunyai latar belakang atas tindakannya.